Oke, terima kasih Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Meskipun kemarin agak panas ya karena kita habis pemilu dan kayaknya sekarang masih panas aja. Tapi jangan terlalu kepada itu ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kayaknya lebih penting deh. Misalnya kita akan ngobrol tentang bisnis Bapak Ibu supaya lebih dan terus cuan lagi bareng Pak Antoni Salim. Jadi kita akan ngobrol tentang persiapan bisnis autopilot gitu. Nah, gimana sih? Tadi udah di spill-spill dikit ya, kalau misalnya Pak Antoni lebih seneng kalau kita open case aja deh kayaknya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung nanti kalau ada problem atau apa, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk diskusi bareng gitu ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya akan memperkenalkan tentang Alchemy dan tata cara apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama ALC dan menjadi member iCommunity begitu ya. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Share Network, Grow Network adalah hint kita. Jadi kita selalu berbagi relasi, perbesar rezeki bersama. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Beliau juga seorang founder dari Kavling Solusi Digital, SEM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak sekali certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Jadi beliau punya, kalau mengisi seminar kayak gitu lebih banyak mengisinya tentang digital marketing gitu. Lalu apa sih iCommunity itu? Apa sih visi misinya? Jadi kita punya visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline kami yang seperti saya sebutkan di awal adalah Share Network, Grow Network gitu. Oke, jadi tujuan iCommunity ini apa sih? Jadi tujuannya adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, mengembangkan platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu. Jadi ini yang harus ditaati, yaitu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, itu aja sekilas tentang iCommunity. Kita lanjut langsung ke bintang tamu kita malam hari ini adalah Pak Antoni Salim. Selamat malam, Pak. Hei, selamat malam, selamat malam. Ya, mungkin boleh dong, Pak, dijelasin dulu. Bapak ini sebagai CEO Labodia Group yang berkembang di bisnis apa atau gimana? Mungkin perkenalan di awal dulu boleh ya, Pak? Silahkan. Eh, ini yang selalu menjadi poin di mana menjadi satu poin yang tidak mudah ya. Em, karena bisnis saya ini ada di dua bidang yang berbeda. Jadi saya mulai bekerja di perusahaan ini tuh dari tahun 2006 ya. 2006 saya mulai kerja dan tahun 2008 itu diminta mimpin satu perusahaan, anak perusahaan di sini dan eh, dari sana kita terus berkembang. Bidang utama kita bergerak di bidang laboratorium. Jadi kita jual servis, kalibrasi, training
you name it lah, semua yang berhubungan dengan alat lab industri itu kita bisa lakukan. Nah, di tahun 2016 kemarin kita masuk satu bidang yang baru, yaitu kita masuk ke bidang di alat riset pertanian. Dan dari sana kita berkembang lagi menjadi ke teknologi pertanian. Jadi kalau ditanya bidang usaha kita apa, mainly core bisnis kita ada di 2 bisnis tersebut. Dan di titik ini kita udah punya beberapa kita sedang mengembangkan satu startup dan bukan satu startup lagi sebenarnya sudah jadi tech company lah. Karena sudah lebih dari tahun 2019 sih, jadi udah berapa tahun, udah hampir 4 tahun kita kembangkan. Dan di luar itu kita juga memberikan training dan kita mulai masuk ke training and consulting untuk UKM. Nanti akan ada 2 bidang yang kita lagi jajakin, yaitu adalah bisnis autopilot ini dan satu lagi itu untuk business owner ya, dan satu lagi adalah leadership. Nah, leadership ini secara umum. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga Oh, menjelaskan. banyak banget ini. Banyak sekali. Jadi kayaknya udah pasti obrolan kita malam hari ini bisa sangat membantu Bapak Ibu. Oke, sekarang lanjut aja langsung aja ke apa saya bilang problem ini, problem utama kita. Bagaimana menjadikan bisnis kita supaya autopilot, supaya tetap cuan, kita tinggal mantau aja. Gimana step-stepnya itu sampai sampai apa nih, Pak? Kan of course kalau sampai autopilot berarti kan membutuhkan waktu yang lama, nggak secepat itu, biaya yang besar atau gimana? Atau gimana nih dari ahlinya, Pak Antoni Salim? Silahkan, Pak. Oke, thank you ya Sis Devintia dan thank you kepada community yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing soal autopilot ini. Nah, sebenarnya saya tuh lebih suka sharing seperti ini tuh uh, apabila ada respon daripada audiensnya. Kenapa? Dari sana saya bisa tahu teman-teman itu di sini punya pertanyaan nggak atau punya pemahaman yang salah atau kurang tepat tentang poin ini. Nah, di awal sebelum kita masuk ke bisnis autopilot, nah itu saya prefer itu saya coba bertanya dulu. Nah, pertanyaannya apa? Nah, saya pengen tahu dari teman-teman di sini apa sih definisi dari autopilot atau autopilot yang di dalam benaknya teman-teman itu seperti apa sih? Nah, silahkan kalau ada yang mau buka mic atau mau apa namanya di kolom chat juga silakan. Nah, apa sih yang ada di dalam benak pikiran teman-teman pada saat bicara tentang autopilot? Nah, ada yang berminat untuk menjawab? Oh, kembali di sini di semua sesi training saya itu tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar ya. Maksudnya adalah setiap orang ini memiliki versi dan memiliki opininya masing-masing. Dan namanya opini itu ya pasti benar menurut dia. Dan di sini saya cuma ingin mencoba menyelaraskan aja dengan apa yang yang ada di dalam apa yang nanti saya akan sampaikan ini gitu loh. Thank you Pak Arjo, autopilot berarti ada otomasi. Nah, otomasi dalam bentuk seperti apa? Nah, jadi pertanyaan pertama saya adalah itu. Nah, dari teman-teman silahkan. Ini saya akan lanjutkan terus ya dan silahkan sewaktu-waktu apabila ada pertanyaan, saya feel free untuk langsung aja angkat apa namanya raise hand atau mau langsung buka mic atau langsung tulis di kolom chat juga silakan. Saya welcome aja. Saya cukup bisa mantau lah saya cukup bisa mantau di sini. Nah, jadi pertama kali yang saya mau jelaskan adalah apa itu bisnis autopilot. Nah, terus kedua yang sebetulnya teman-teman perlu cari tahu adalah apa sih tujuan teman-teman ini mau memiliki satu bisnis yang autopilot. Otomasi dalam analisa dan thank you Pak Arjo. Otomasi dalam analisa dan pengambilan keputusan bisnis. Yes, you are correct. Thank you. Nah, di sini artinya sudah selaras ya. Selaras ini maksudnya apa? Sebetulnya untuk bisa bisnis kita autopilot, itu kita cuma membutuhkan basic itu cuma 2. Yaitu kita harus punya sistem dan kita harus punya orang yang kita percaya. Nah, ini mana yang akan kita punyai duluan dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu yang nanti setelah ini saya akan jelaskan dengan lebih dalam. Nah, so anyway, kembali ke penjelasan saya di awal. Ke pertanyaan saya sebelumnya. Yang pertama kan tentang what is autopilot business. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kenapa sih teman-teman di sini mau memiliki
satu bisnis yang sudah autopilot. Alasannya apa? Nah, ada yang mau share atau mau cerita, apa sih alasannya mau memiliki satu bisnis yang autopilot? Nah, apa alasan saya bertanya seperti ini? Sederhana aja, mmm, pasti teman-teman, mungkin familiar dengan nama saya atau nama kembaran saya. Pernah dengar namanya, Salim Group atau pernah dengar, ada namanya daftar orang terkaya di Indonesia yang let's say 50 atau 100 orang terkaya di Indonesia. Nah, kenapa alasan saya bertanya seperti ini adalah begini. Nah, banyak orang itu tidak memiliki clarity atau tidak jelas apa alasan dia mau bisnis autopilot. Maksudnya apa? Maksudnya itu begini, kita melihat, nah ini mungkin teman-teman, kenal dengan yang namanya Anthony Salim, eee, apa namanya, ya leader daripada Salim Group, anaknya Om Lim ya. Nah pertanyaan saya adalah begini, menurut teman-teman sampai detik ini, dia masih aktif bekerja atau enggak? Dia masih aktif nggak mengurusin bisnisnya? Ayo, masih aktif nggak? Nah, kebetulan saya punya teman, satu, itu yang kerja di grupnya dia. Dan, dia ada kesempatan itu meeting sama sama si Anthony Salim juga gitu loh. Dan setidaknya nih sampai di pertengahan tahun kemarin, dia tuh masih aktif ngurus bisnisnya gitu loh. Nah sampai detik ini saya nggak tahu ya, tapi ya saya asumsikan dia juga masih aktif. Nah terus saya juga punya satu kenalan yang, atasan beliau langsung adalah ya salah satu orang ya 50 orang terkaya di Indonesia begitu. Dan sampai beberapa tahun yang lalu, orang itu masih aktif bekerja. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa orang-orang itu masih aktif bekerja? Bisnisnya sudah banyak, bisnisnya juga bahkan kita bisa kategorikan masuk ke dalam autopilot, sudah punya sistem yang sangat bagus, sudah punya orang yang bisa dipercayai, nah, dan sudah bertumbuh dan sudah memberikan profit. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa masih mereka itu masih aktif gitu loh? Nah, artinya mereka membutuhkan yang namanya aktivitas. So, sebelum Bapak Ibu atau teman-teman ini memutuskan, "Oke, saya mau bisnis saya autopilot." There's nothing wrong with that. Nah, tetapi tolong tanya dulu gitu loh, mmm, apakah memang is this really what you want? Apakah memang ini yang, teman-teman butuhkan, teman-teman inginkan, sorry bukan butuhkan, butuhkan mah pasti butuh lah. Tapi apakah ini memang teman-teman inginkan? Kenapa? Apabila memang membutuhkan yang namanya aktivitas, maka bisa jadi kita tidak pernah betul-betul menginginkan yang namanya autopilot, tetapi lebih kepada pengurangan, jadi mengurangi mengurangi aktivitas kita di kantor. Nah, so based on that argument, bagi saya definisi sebuah bisnis autopilot itu adalah sebuah bisnis itu di mana dia bisa bertumbuh dengan baik, dia juga bisa memberikan keuntungan dengan baik, dengan keterlibatan waktu kita yang minimal. Nah, di titik ini itu adalah definisi saya dan ini menjawab, what is autopilot business according to my opinion ya. Dan untuk mencapai autopilot business itu di luar banyak yang dalam tanda kutip jualan dan, menurut saya sah-sah aja. Kenapa? Karena jalan menuju autopilot itu banyak gitu loh, nggak cuma dari apa yang akan saya sampaikan ini. Dan kalau teman-teman merasa, "Oh, jalannya ini lebih gampang, jalan itu lebih gampang," ya go ahead silahkan. Saya itu berangkat dari, dua jenis perusahaan di mana kita itu perusahaan, trading dan kita itu punya perusahaan jasa. Jadi saya berangkat dari 2 pendekatan ini. Nah, tetapi apabila teman-teman mempunyai bisnis restoran, F&B, atau mempunyai bisnis manufaktur, otomatis pendekatannya akan berbeda daripada, 2 jenis bisnis saya ini. Nah, tetapi prinsipnya kurang lebih sama. Nah, tetapi secara aplikatifnya bisa jadi ada perbedaan-perbedaan kecil dan itulah yang tadi saya cerita di awal, kalau teman-teman ada case atau ada apa, silahkan feel free to share, feel free to, raise hand atau whatever itu, nanti saya lebih prefer itu apabila saya bisa menjelaskan based on case study. Kenapa? Dari sana itu akan lebih clear. Nah, kembali ke yang tadi itu, nah jadi bagi saya sebuah bisnis autopilot adalah di mana bisnis itu bertumbuh, bisnis itu memberikan profit, dan bisnis itu juga
keterlibatan waktu kita itu berkurang. Nah, mmm, seperti tadi Pak Arjo sudah jelaskan di depan, salah satu yang dibutuhkan itu adalah kita membutuhkan sistem. Dan sistem dalam hal ini adalah dibutuhkan yang namanya dashboard. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dashboard seperti apa yang kita butuhkan. Nah, saya pribadi sudah menggunakan dashboard yang saya kembangkan dari tahun 2005 ya. Dan, waktu itu saya masih kerja di satu perusahaan dan itu saya kembangkan terus dan dashboard itu saya pakai sampai detik ini. Dan, dashboard itu is really quite simple, dari apa namanya, dari hanya menggunakan Excel. Nah, tetapi satu file Excel saya itu, satu file itu sekitar 20 mega. Sheet-nya ada cukup banyak dan itu sangat connected dan segala macam. Nah, itu nanti, dan bagaimana membuat dashboard itu, apa yang ditampilkan segala macam, kalau itu nanti kita akan bahas lebih lebih dalam ya. Coba saya ada komentar ini, selain efisiensi penting dari Pak Arjo, selain efisiensi pentingnya autopilot adalah kan di dalam bisnis ada hal-hal yang hanya mungkin dilakukan oleh algoritma dan otomasi. Ya, it's true. Mmm, to be honest kita bisa, kalau di bisnis saya bisa lakukan. Nah, tetapi agak ribet aja gitu, itu really takes time. Misalkan saya mau menganalisa, mmm, customer mana sih yang best seller kita, yang menjadi pembeli terbaik kita atau produk jualan kita terbanyak itu apa, di bulan apa, dan segala macam segala macam. Bisa nggak lakukan sendiri? Bisa, tapi it's going to take time. Saya bisa aja melakukan analisa itu dalam waktu, mmm, 1 atau 2 hari sendiri gitu loh. Nah, sedangkan dengan Excel itu saya bisa lakukan itu hanya dalam hitungan menit. So, it really save time. Jadi ya itu, jadi itulah pentingnya otomasi. Nah, anyway saya akan lanjutkan. Saya akan share screen dulu ya. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah bicara tentang, namanya sebentar saya buka kolom chat. Oke. Tadi di awal saya sudah bicara tentang yang namanya, sistem. Nah, sistem itu sebetulnya ada berapa sih? Dan di sini saya menggunakan Lego ya. Di sini sebetulnya ada 6 poin yang nanti saya akan jelaskan di masing-masing part-nya. Nah, di mana 6 poin ini apabila teman-teman memiliki, otomatis akan memudahkan teman-teman untuk, mencapai yang namanya adalah bisnis autopilot. Nah, goal saya pribadi di tahun ini, nah dari dashboard yang tadi saya kembangkan, itu, mengurangi waktu kerja saya cukup banyak. Dan dari sana itu sebetulnya saya mulai ngitung gitu loh, apakah dalam satu hari itu berapa jam kerja saya sih? Nah, dan target saya adalah di tahun ini, saya, hanya bekerja itu 4 hari dalam satu minggu, dan satu hari itu saya bisa bebas mengerjakan hal lain, tanpa mengganggu operasional kantor. Nah, di tahun depan itu saya berharap, goal saya adalah saya kerja hanya 3 hari, dan tahun depannya itu hanya 2 hari, dan tahun depannya adalah satu hari. Nah, mmm, apa bagi saya definisi autopilot saya adalah keterlibatan saya itu minimal di kantor, tapi bukan berarti saya tidak terlibat. Nah, jadi di titik ini goal saya adalah, saya itu hanya berurusan dengan operasional kantor, nantinya itu hanya satu hari dalam waktu satu minggu. Nah, mungkin selang dengan berjalannya waktu, dalam 2 minggu hanya satu hari, dan berjalannya waktu mungkin dalam satu bulan hanya satu hari. Nah, tetapi saya tetap akan terus terlibat dalam keseharian, tapi saya tidak akan benar-benar melepas sama sekali. Kenapa? Karena kembali di awal tadi, saya menginginkan yang namanya aktivitas. So, itu kenapa saya minta teman-teman apabila memang memiliki goal tentang bisnis autopilot, think about this gitu loh. Apakah memang ini yang kalian inginkan? Nah, apabila kalian menginginkan yang namanya passive income, nah itu kita bicara hal yang berbeda lagi, yaitu kita bicara tentang investasi. Nah, bisa nggak bisnis yang kita bangun itu menjadi investasi kita, bisa menjadi passive income kita? It can be done. Nah, otomatis pendekatannya akan berbeda. Nah, dalam hal ini konteks bisnis autopilot yang saya bangun dan yang saya ingin jelaskan pada hari ini adalah keterlibatan kita masih ada, tetapi sangat-sangat minimal. Which is in this term adalah hanya satu hari, di dalam satu minggu. Nah, eee, das apa namanya, sistem yang saya akan jelaskan ini, itu adalah bukan satu sistem yang baru dan bukan satu sistem yang kompleks atau bukan satu sistem yang bagaimana.
Dan ini adalah sebetulnya kombinasi daripada 2 sistem. Sistem pertama adalah, saya belajar dari, pada saat saya belajar S2, saya tuh belajar tentang yang namanya, bagaimana sih tentang manajemen bisnis. Dan belum lama ini saya belajar di Startup Business School, dan saya mengetahui, oh ternyata di startup itu ada beberapa pendekatan yang tidak diajarkan pada saat saya belajar S2 dulu. Dan dari sana saya combining kedua hal ini dan sampailah kepada 6 6 sistem ini, 6 kunci sistem yang kita perlu kembangkan. So anyway, nah saya akan masuk ke sistem yang pertama ya. Nah, jadi di sini, ini adalah yang namanya dengan sales. So, apabila teman-teman mau membangun bisnis autopilot, pastikan teman-teman ini memiliki sales yang bagus. Nah, sales ini berangkat dari mana? Sederhana. Nah, bisa ngelihat nggak mukanya ini Lego? Mukanya lagi marah, mukanya lagi kesel kan? So, that means, kita itu selalu berangkat dari problem customer. Nah, jadi tanya ke teman-teman, coba mendefine, problem apa sih yang di-solve? Contoh, misalkan ke restoran, problem apa sih yang di-solve oleh sebuah restoran tersebut? Jelas problemnya adalah seorang yang lapar atau menginginkan makanan tertentu. Nah, apa bedanya? Kalau seseorang yang lapar, dia bisa makan apa saja. Nah, tetapi kalau, which is pilihan nanti jatuhnya kepada quantity, kita tidak bicara quality. Jadi kita bicara harga murah, orang kenyang. Nah, ini apabila masalah yang di-solve adalah masalah tentang lapar. Nah, tetapi apabila menginginkan makanan tertentu, kita sudah masuk ke satu diferensiasi di situ. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini familiar dengan satu resto yang namanya, Tate Mukai. Nah, Tate Mukai itu sekali kita makan itu 3 juta tuh. Itu salah satu, termahal yang saya tahu gitu loh. Nah, apakah semua bisa makan di sana? Jawabannya enggak, karena it's very, very expensive. Nah, tetapi apakah semua orang, apa namanya, nah tetapi apakah makan itu harus mengeluarkan uang 3 juta? Enggak juga. Pada saat kita makan di restoran, itu kan Japanese food ya, ada juga restoran Japanese food lain yang kita hanya dengan 100.000 pun kita bisa makan. So, tetapi otomatis ada perbedaannya. Dan di sana ada target market yang berbeda. Nah, di sini kembali, problem yang di-solve oleh teman-teman itu sebetulnya apa? Try to define this. Dan misalkan bisa pada saat customer visit, coba tolong tanyakan, "Kenapa sih, Bapak atau Ibu tuh beli dari saya?" Atau kenapa sih Bapak dan Ibu ini apabila tidak mau beli dari saya gitu, alasannya apa? Dari sana akan ketahuan, ini problem customer-nya apa. Dan di sini kita bisa melihat, ini adalah yang namanya jendela kesempatan. Maksudnya apa? Setelah problem, ini adalah ada jendela kesempatan. Nah, tetapi untuk masuk ke jendela kesempatan ini, itu ada hambatannya di sini. Nah, hambatan ini ya yang harus di-solve oleh Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan uang di dalamnya ini. Nah, di sini jendelanya terbuka, ini menunjukkan, ada uang gitu loh. Nah, ini masuk ke dalam, ini ada uang. Nah, setelah itu jadi yang pertama perlu dilakukan adalah define the problem that you solve. Terus dari sana sebetulnya hambatannya apa sih untuk men-solve problem itu. Dan dari sana, ini kalau misalnya kita lihat, itu ada yang namanya di sini, ini adalah ada, 4 poin yang menjadi poin penting di sini. 4 poin ini maksudnya apa? Yaitu adalah product, price, promotion, and, mmm, place. Maksudnya apa? Nah, di sini coba, teman-teman di situ mulai menganalisa apa sih produk yang ditawarkan sama teman-teman. Karena terkadang orang-orang itu, tidak bisa mendefine produknya itu dengan baik, kayak seperti saya. Nah, saya kan menawarkan jasa jasa kalibrasi kan. Salah satu perusahaan kita itu menawarkan jasa kalibrasi. Nah, tetapi apa hanya itu yang kita tawarkan? Jawabannya enggak. Nah, tetapi yang kita tawarkan kepada customer produknya, jasa kalibrasi. Nah, tetapi di balik itu kita tuh menawarkan kenyamanan bagi si customer. Maksudnya apa? Dari sana kita tahu bahwa si customer ini, perusahaan kalibrasi kan nggak cuma kita, ada banyak lagi kan. Nah, tetapi si customer ini pada saat dia dikalibrasi itu ada sakit kepala gitu loh. Di sini kita bisa lihat karena orang ini ada headache gitu loh. Dia
aduh ini gue kalibrasi bener nggak ya, ini kenapa lama, kenapa begini, kenapa begitu. Terus kalau ada alatnya rusak atau apa bagaimana. Nah, problem itu yang kita solve. Dan di sini yang pertama adalah produk. Nah, produknya itu teman-teman perlu define. Dan pada saat menawarkan produk itu juga sebaiknya jangan terlalu banyak. Produk yang terbaik yang kita tawarkan itu kalau bisa hanya satu produk, nah tetapi bisa mengcover semuanya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Roti Boy. Nah, Roti Boy ini dia menawarkan berapa produk? Kita bicara di masa-masa awal dia ya. Hanya satu produk kan. Hanya yang roti ban tersebut yang isinya adalah mmm, apa namanya, fla keju ya. Fla keju dan rasanya adalah dan dia itu mempunyai rasa kopi yang kuat, that's it. Dan mereka punya tagline adalah "One bun to rule them all." Maksudnya apa? Maksudnya ya produk gua hanya satu gitu loh. Nah, tetapi dan inilah sebetulnya yang enak. Kita hanya memiliki satu produk, tapi dari satu produk tersebut kita bisa menguasai market dan penjualan kita bisa terus bertumbuh dan segala macam. So, that's the best thing. Nah, bayangkan dengan misalkan kita mempunyai satu, mmm, Chinese food. Nah, kita buka restoran Chinese food. Nah, dan kita mempunyai 30 atau 40 menu dan otomatis stok barang kita dari sana akan banyak kan. Nah, tetapi kembali, target strateginya akan berbeda. Nah, tetapi paling enak adalah cuma punya satu produk tapi bisa meng-cover semua. Nah, prakteknya tidak sesederhana itu, karena sekarang aja Roti Boy saya melihatnya mereka sudah, diferensiasi ke beberapa produk yang lain ya, mmm, jadi it's very interesting. Dan kedua adalah pricing. Nah, pricing tadi saya sudah singgung sedikit tentang yang namanya resto, satu resto yang sekali makan kita 3 juta. Nah, tetapi di lain pihak ada yang Japanese food lain kita sekali makan paling 100.000. Crowd-nya akan berbeda. Orang yang mampu membayar 3 juta, otomatis dia pasti mampu bayar yang 100.000. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dia mau makan di 100.000? Nah, sedangkan yang mampu membayar 100.000 tidak mampu membayar di 3 juta, itu kemungkinan dia juga nggak akan mau makan di situ. Nah, dari sini itu crowd-nya berbeda. Nah, pricing ini akan menentukan segmentasi market-nya, teman-teman itu ada di mana. So, mmm, define your price wisely. Di sana juga perbandingkan juga dengan yang namanya kompetitornya teman-teman. Nah, harga kompetitor itu berapa? Nah, saya yang teringat itu adalah satu kasus, ini saya bakal banyak ini saya bukan promosi ya. Nah, tetapi, apa namanya, dan saya juga tidak dibayar dari mereka gitu. So anyway, jadi ada satu produk air mineral, mungkin dulu teman-teman tahu yang, namanya adalah Aqua, dan Aqua kan perintis ya, pertama kali yang mengeluarkan produk air mineral. Nah, tetapi setelah Aqua keluar, dari sana kan banyak kompetitor yang lain kan. Dan dari sana, apa yang terjadi? Price war kan, harganya kan banding-bandingan. Nah, terus bagaimana diferensiasinya? Dan apa yang dilakukan si Aqua tadi adalah dengan cara dia menaikkan harganya. Loh, kenapa begitu? Karena dia mengklaim dirinya adalah, "Oke, gue paling sehat. Harga gue lebih mahal loh, karena gue paling sehat." Nah, branding tersebut kena gitu loh, dan otomatis dia memisahkan dirinya daripada daripada kompetitor-kompetitor yang lain, dan dia meng-create satu segmen pasar sendiri, yaitu adalah orang-orang yang menyukai kesehatan, yang konsumsinya adalah ini. So, bagaimana dengan bisnis teman-teman di sini? Apakah memang mau, sudah mentargetkan belum pricing-nya itu di mana? Dan ketiga adalah tentang, packaging-nya ya. Nah, bagaimana sih packaging seperti apa nih, yang teman-teman itu inginkan untuk produknya teman-teman? Nah, saya, belum ya beberapa waktu yang lalu saya itu Eee, se pernah mampir ke bandara di Jepang, dan sampai di bandara di Jepang itu saya ngeliatin, mmm, mochi ya, dus mochi itu banyak banget dan itu bagus banget gitu loh, tampilan tuh menarik banget sampai bingung gitu, ini mau beli yang di mana? Dan akhirnya saya putuskan untuk beli satu, saya bawa pulang, dan pada saat kita konsumsi di sini, begitu saya makan, aduh kenapa rasanya cuma manis doang gitu loh. Dan, lebih enak itu mochi di Semarang gitu daripada mochi yang dari Jepang itu. Nah, tetapi kalau dibandingkan apple to apple secara packaging-nya, packaging itu beda jauh bumi dan langit. Saya membeli bukan karena rasanya pada saat saya di Jepang, kenapa? Saya nggak dikasih sampel. Jadi saya nggak tahu tuh rasanya seperti apa. And to be honest, apabila pada saat di Jepang saya diberikan sampel, belum tentu saya akan membeli mochi itu. Karena saya tahu, ini cuma bagus tampilannya, tapi taste-nya, tidak cocok dengan saya gitu loh. Saya lebih prefer, saya lebih cocok taste-nya itu adalah dengan yang dari Semarang tersebut. So, make sure
packaging-nya teman-teman juga nanti menentukan pricing-nya ya. Dan misalkan packaging-nya bagus ya harganya tinggi, harganya pasti tinggi. Kalau packaging-nya biasa ya otomatis harganya akan lebih rendah. Kenapa? Jangan sampai nanti harganya rendah, packaging-nya keren banget sampai orang itu takut untuk beli. Takut untuk masuk, takut untuk konsumsi karena ngeliatnya, "Aduh ini pasti mahal ya barang seperti." Nah, yang terakhir adalah place. Nah, place ini maksudnya apa? Place ini adalah kita bicara tentang yang namanya tempat. Nah, lokasi teman-teman itu di mana sih? Nah, saya, bidang yang saya tekunin ini tidak membutuhkan lokasi yang premium. So, dari sana saya mendapatkan benefit apa? Saya bisa mengambil tempat yang di belakang. Jadi apabila deretan ruko itu saya ngambilnya di belakang dan itu tidak kelihatan dan traffic-nya itu rendah. Nah, otomatis harga sewanya lebih rendah dan tetapi buat saya nggak masalah. Nah, cuma jangan terjadi sebaliknya. Apabila teman-teman itu membutuhkan satu, eee, misalnya resto ya, itu kan akan otomatis akan lebih baik apabila lokasinya kan premium dengan traffic yang tinggi. Atau kita bicara minimarket lah ya. Minimarket itu kalau traffic-nya rendah dipastikan dia akan kolaps. Nah, jangan salah dalam melakukan itu. Kalau resto ada sedikit anomali karena ada resto yang belusukan di mana, tapi tetap rame gitu loh. So, ya itu menarik lah, satu fenomena menarik untuk kita pelajarin. Nah, dari sini, dari 4 poin tersebut, kita di sini kan ada wire-nya kan, ada kabelnya kan. Nah, di sini teman-teman juga harus pastikan bahwa wire-nya ini terkoneksi. Jadi pastikan bahwa 4 4 strategi yang tadi saya jelaskan ke depan, itu terhubung dengan customer itu. Jadi pastikan tentang hal itu. Pada saat mendesain 4 strategi ini, think selalu, have your customer in mind. Coba bayangkan ini ada kan menjadi ditawarnya customer atau bayangkan teman-teman itu menjadi customer atas, produk atau jasa yang akan ditawarkan sendiri gitu. Apakah akan mau atau tidak? Nah, di sini masih ada 3 poin lagi, tapi di titik ini saya tidak akan lebih lanjut lagi. Oke, saya kembali ke kolom chat, masuk ke kolom chat dulu. Nah, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Pak Arjo, problem di dalam pengadaan sistem autopilot adalah tingginya biaya awal dalam pengadaan barang dan SDM. Bagaimana kemudian agar biaya di awal ini bisa ditekan namun hasil kerjanya tetap optimal? Ah, eee, kalau dari saya, dari pengalaman, saya udah kerja belasan tahun ya. Dan di awal-awal itu saya bayar harganya, Pak Arjo. Jadi yang bayar harga tuh saya gitu loh. Saya datang itu jam setengah 8 saya sudah masuk kantor dan saya pulang kantor itu bisa jam 8 malam. Jadi saya kerja itu hampir, lebih dari mungkin 12 jam, bahkan mungkin lebih daripada itu. Dan, itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Dan, jadi di awal-awal itu ya kalau nggak mau cost-nya tinggi ya otomatis kitalah yang menjadi kita yang harus bayar harganya dan otomatis kita harus menguasai dengan banyak skill tuh di situ. Jadi, nggak enaknya adalah itu. Dan sebetulnya kalau dari saya, apabila saya diminta mengulang, misalkan nih saya yang sekarang diminta mengulangin, posisi saya yang dulu, saya akan lakukan seperti yang saya lakukan sekarang. Yang pertama adalah tadi membangun yang namanya sales, yang di mana ada sales di sana ada putaran uang kan. Nah, putaran uang inilah yang nanti akan diinvestasikan. Nah, tetapi sampai titik mana, bagaimana kita reinvest-nya dan segala macam, itu kita tidak mungkin cover dalam sesi hari ini. Nah, anyway, nah ini masuk ke, mudah-mudahan menjawab, kalau nggak menjawab silahkan nanti bisa, apa namanya, bisa raise hand ya, Pak Arjo. Nah, setelah di poin kedua, ini kita bicara tentang yang namanya adalah bisnis strategi. Nah, tujuan daripada sales yang tadi, itu adalah bagaimana kita meningkatkan penjualan kita dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan bisnis strategi tujuannya adalah bagaimana kita mempunyai poin lebih dibandingkan dari kompetitor kita. So, di sini itu sebetulnya ada 4 poin yang perlu menjadi, perhatian kita. Nah, seperti teman-teman lihat di sini sebentar ya. Nah, di sini ini saya mau bahas tentang poin yang sebelah ini dulu nih, ini. Ini adalah empat empat jadi kalau teman-teman lihat ini adalah 4 aspek ya. Ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan dan ini adalah kita yang di tengah. Dan tujuannya adalah yang emas ini di kepalanya, itu tujuannya adalah kita menjadi, lebih daripada semuanya dan kita menjadi jagoan di atas semuanya.
So anyway, poin pertama yang saya mau, jelaskan adalah poin yang di kanan ini, yang putih ini. Nah, putih ini apabila dilihat ada orang yang biru, itu adalah kita bicara tentang namanya, mmm, kompetitor. Nah, maksudnya kompetitor apa? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, itu ada hambatan kan, ada kotak abu-abu di sini. Nah, ini adalah hambatan bagi si kompetitor untuk masuk ke bisnis kita. Nah, jadi seberapa sulitnya sih si kompetitor ini untuk masuk ke bisnis kita? Contoh, untuk membuat, restoran menjual sate, nggak sulit kan? Kita tahu cara bikin sate, kita sewa satu ruko atau kita sewa satu rumah, kita jualan sate di sana dan otomatis selesai, that's it. Nah, tetapi dan begitu sate kita rame, apa yang terjadi dengan besoknya? Ada kompetitor lain kan jualan di sebelah kan. Nah, ini tandanya, si kompetitor itu gampang masuk ke bisnis kita. Dan begitu kita sukses, otomatis akan ada duplikasi-duplikasi. Apalagi di Indonesia ya, begitu satu tempat rame gitu misalkan jualan pecel lele. Nah, itu dalam dalam waktu sekejap itu satu satu jalan itu jualan pecel lele semua gitu loh. Mungkin teman-teman dulu tahu yang namanya Roxy Mas. Nah, begitu Roxy Mas, dulu kan, saya nggak tahu sekarang masih nggak sih ya, dulu kan pusat jualan handphone ya. Dan begitu satu rame kan semua jualan HP. Nah, kebayang nggak sih kompetisinya itu di sana seperti apa? Nah, kembali ke sate tadi, tetapi ada satu resto sate itu yang cukup besar, yaitu adalah sate sate Senayan ya. Nah, misalkan teman-teman adalah owner sate Senayan, pertanyaan saya adalah berapa banyak yang bisa compete di level sate Senayan? Apakah kan ada yang, "Oh ini, gue mau bikin nih, gue mau compete sama sate Senayan." Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk masuk ke market yang itu, gitu loh. Tidak mudah untuk menjadi kompetitor itu. Dan kita melihat mungkin teman-teman dulu, teman-teman familiar dengan yang namanya Tokopedia, yang namanya Shopee dan segala macam. Dan kenapa sih itu startup itu mereka diinjek uang dengan gila-gilaan? Karena mereka ngejar yang namanya adalah monopoli. Di mana kompetitor itu dimatikan, jadi tidak ada lagi kompetitor, dan yang terjadi adalah cuma cuma tersisa beberapa orang dan semua orang berlomba-lomba adalah itu. Dan itu, mmm, di samping dari permainan-permainan lainnya ya. Nah, tetapi itu salah satu goalnya adalah monopoli. Dan misalkan dengan Tokopedia sudah menjadi sebesar sekarang, berapa banyak yang bisa mengatakan, "Oke, gue mau ngalahin ke Tokopedia." Dia butuh resources berapa banyak. Dan itu menunjukkan si kompetitor akan lebih sulit untuk masuk ke bidang kita. Nah, poin kedua yang saya mau tegaskan di sini adalah tentang yang ini nih. Nah, ini orang yang warna biru dengan menggunakan baju, ini dengan menggunakan baju seperti ini adalah yang namanya supplier kita. Nah, maksudnya supplier itu apa? Mmm, seberapa kita tergantung terhadap supplier kita. Dan semakin kita tergantung sama supplier kita, contoh kita misalkan hanya mempunyai misalkan gini, kita adalah satu restoran ya, restoran sate, dan kita hanya mengandalkan supply dan kita restoran sate ayam, dan kita terkenal, dan kita hanya mengandalkan supply ayamnya itu dari satu peternak. Dan apa yang terjadi misalkan peternak tersebut terkena musibah atau tidak bisa mengirimkan suplai ayam, otomatis kita tidak bisa berjualan. Dan inilah yang saya maksud dengan yang namanya supplier. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat, nah ini ada berbagai macam barang, ini adalah contoh dari supplier ini, dia mempunyai banyak barang. Nah, tetapi jangan sampai teman-teman itu hanya tergantung kepada satu supplier. Pastikan teman-teman itu punya alternatif supplier. Jangan sampai tidak, hanya tergantung sama dia, dia tidak bisa supply terus selesai. Nah, kedua, nah setelah itu, saya coba lari dulu ke pertanyaan, apakah sistem otomasi hanya cocok untuk perusahaan besar dan juga punya modal besar dan SDM yang mumpuni? Karena sebagian besar UMKM, walau ingin adanya sistem autopilot terkendala dana sehingga terpaksa melakukan dengan cara-cara manual. Jawaban saya enggak, Pak Arjo. Kenapa enggak? Karena saya bukan perusahaan yang bisa dibilang besar. Kelas perusahaan kita hanya masuk di kelas menengah. Nah, to be honest, saya juga termasuk orang yang agak sensitif dengan kata yang namanya UMKM. Kenapa? Karena bedanya jauh loh teman-teman. Nah, pada saat kita bicara usaha mikro ini omsetnya itu hanya jutaan kalau nggak salah sampai 48 juta per tahun, artinya 4 juta sebulan. Nah, begitu masuk ke usaha usaha kecil itu omsetnya
sudah mencapai 4,8 M per tahun, artinya 400 juta sebulan. Nah, begitu masuk ke usaha menengah, itu sudah masuk ke level, omsetnya up to 48 M, artinya 4 M satu bulan. So, can you imagine perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha kecil pun apabila omsetnya hanya 200 juta satu bulan, dibandingkan dengan omset, kelas menengah yang omsetnya sudah 2 M satu bulan, itu sudah beda jauh gitu loh. So, at this moment, at this point, saya kurang sreg dengan istilah UMKM, tapi dan untuk autopilot ini, kalau dari pengalaman saya, itu minimal itu kelasnya adalah kecil. Dan kelas kecil itu dan di bayangan saya itu, omsetnya paling nggak sudah harus kita bicara ratusan juta di sini. Dan apabila omsetnya masih di bawah itu, ya unfortunately ya, you have to work hard to reach that level. Kenapa? Karena untuk mencari SDM yang bagus itu harganya itu nggak murah gitu loh, salary-nya tuh nggak murah. Kita bisa mendapatkan SDM yang bagus apabila kita, dengan salary yang murah. Caranya gimana? Kita bina dari kecil. Dan ini pun juga tidak jaminan dia akan ikut kita, terus ya. Nah, tetapi kita bisa membina dia dari dia nggak bisa apa-apa deh. Nah, itu bisa relatif lebih murah dan, eee tetapi begitu omset kita cukup tinggi, maka kita bisa meng-hire orang yang kualitasnya cukup baik dengan, salary yang cukup baik dan dia akan bisa stay. Oh ya, di sini juga pada saat kita bicara SDM, kita juga tidak bicara tentang yang namanya hanya masalah meng-hire loh, tapi juga bagaimana kita bisa me-retain dia. Nggak ada gunanya kita bisa meng-hire dengan, salary yang tinggi, tetapi, dia di perusahaan kita hanya setahun, hanya 2 tahun, itu that's another headache for ourselves gitu loh. Belum lagi kalau misalnya dia resign terus dia jadi kompetitor. Nah, anyway, nah kembali ke ini. Nah, di sini ini ada 3 produk di sini. Nah, 3 poin ini adalah apa? Nih kalau, Bapak teman-teman bisa melihat ya, 3 poin di sebelah sini ini adalah yang namanya adalah, mmm, produk pengganti. Nah, produk pengganti ini maksudnya apa? Maksudnya begini, pada saat kita masalah yang kita sebuah restoran, masalah yang diselesaikan itu adalah lapar, seorang itu lapar dan dia perlu makanan. Dan saya penyedia misalkan saya membuka satu warung Padang, warung nasi Padang dan produk yang saya jual adalah nasi Padang. Nah, tetapi produk kompetitor saya, produk yang compete dengan produk saya itu tidak hanya nasi Padang, tetapi juga nasi goreng. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa, karena problemnya adalah lapar. Dan pada saat orang lapar, orang bisa makan nasi Padang. Tetapi orang tidak hanya harus makan nasi Padang. Orang juga bisa mengkonsumsi nasi goreng, bisa mengkonsumsi nasi uduk, bisa mengkonsumsi nasi kuning dan segala macamnya. So, di sini teman-teman harus mendefine sebenarnya produk yang menjadi kompetitornya teman-teman itu apa aja gitu loh. Belum tentu produk yang sama, tetapi bisa jadi produk yang mirip-mirip dan menyelesaikan problem yang sama. Nah, yang selanjutnya di sini, ini adalah 3 orang di sini. Nah, di sini adalah penggambaran saya tentang yang namanya adalah, customer. Coba saya lihat. Nah, ini adalah customer ya. Nah, bagaimana sih posisi kita sama customer? Nah, ini lebih jelasnya. Nah, bagaimana posisi kita terhadap customer? Apakah kita ditekan oleh customer atau customer yang dalam hal ini kita bisa tekan? Apakah customer tergantung sama kita atau kita tergantung daripada customer? Nah, contoh ketergantungan daripada customer tergantung sama kita adalah begini. Kita itu ada mensuplai satu alat itu untuk, analisa tepung dan di dunia itu hanya ada 2 perusahaan yang mensuplai dengan alat seperti ini, salah satunya adalah kita. And to be honest, sebetulnya kompetitor kita yang satu itu, dia itu bukannya kompetitor percis karena hasil pengukuran itu berbeda. Jadi, mmm, tujuannya apa sih ngukur tepung? Sederhananya gini, teman-teman kan sekarang tahu ya, tepung terigu itu ada banyak jenis ya. Misalnya untuk bikin bakmi, untuk bikin roti, itu jenisnya itu banyak. Dan, FYI, eee, salah satu hasil, riset daripada yang menggunakan produk kita itu adalah, tepung dari salah satu franchise donat terkenal lah, dan itu dia membuat donat yang, kelihatannya besar tapi itu isinya angin doang gitu loh.
Eee, ringan lah bisa dibilang dan itu risetnya itu saya diinformasikan riset itu menggunakan device kita. Nah, dikarenakan ini spesifik dan yang mengerti tentang device ini hanya kita, maka si customer tergantung sama kita. Jadi apabila alatnya rusak, si customer tidak bisa memanggil orang lain selain kepada kita. So, di titik ini dalam tanda kutip kita bisa rada sombong gitu loh sama customer. Jadi, gue minta, fee sekian, ya lu mau bayar, nggak mau ya nggak usah gitu loh, nanti gue nggak akan datang, kasarnya begitu. Nah, dalam praktiknya kita pun juga harus, memberikan harga itu yang cukup reasonable ya. So, ini adalah jadi at this point maksudnya apa? Maksudnya, mmm, apakah kita tergantung sama si customer atau customer yang tergantung sama kita? Ini positioning-nya juga nanti akan berbeda. Nah, yang, contoh kita tergantung sama customer adalah kita juga ada menjual satu alat yaitu adalah termohigro untuk mengukur suhu dan kelembaban. Nah, di market ini juga banyak banget gitu loh. Jadi si customer itu bisa memilih tidak cuma dari kita. So, bagaimana kita membuat supaya customer itu membeli ke kita? Nah, itu nanti itu namanya kita bicara strategi. Nah, jadi dengan memperhatikan 4 poin ini dan kita menjaga 4 poin ini, maka kita akan bisa membuat bisnis kita itu menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain dari sisi kompetitor, dari sisi customer, dari sisi produk, dan dari sisi, mmm, supplier sendiri. Nah, apakah hanya ini? Jawabannya enggak, masih banyak lagi faktor yang lain. Nah, tetapi at this point dengan kita apply, empat 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 4 item ini kita pikirkan, itu, bisa boosting-nya cukup banyak gitu. Oke, next adalah oh ini ada satu lagi nih. Oke, ada studi kasus bisnis restoran yang ingin ada sistem otomasi di bagian dapur. Saat masak nasi menggunakan sistem komputerisasi tidak menggunakan rice cooker biasa, namun terkendala modal dan SDM karena butuh keahlian khusus. Apakah ada solusi karena menggunakan rice cooker yang, eee, biasa yang tidak scalable? Nah, di sini kalau dari saya sudut pandangnya sudah jelas. Jelasnya seperti apa? Kalau mau pakai computerized system, otomatis investasi di situ. Nah, kalau belum bisa mencapai ini, ya otomatis cari modalnya dulu untuk bisa mencapai itu. Jadi, ini makanya tadi saya jelaskan di awal, apabila skala usahanya masih terlalu kecil, unfortunately untuk menuju autopilot itu akan lebih panjang lama waktunya karena membutuhkan investasi dalam hal ini sistem. Dan ini juga tergantung nanti daripada, kecerdasan daripada si business owner itu sendiri ya. Contohnya begini, untuk membuat sistem, untuk membuat dashboard itu membutuhkan, mmm, keahlian tertentu di bidang komputer, itu sudah jelas. Minimal itu Excel itu paham. Dan Excel itu saya tidak bicara hanya untuk menggunakan sum ya, tapi sudah menggunakan fungsi seperti VLOOKUP, HLOOKUP, apa namanya, if dan segala macam, dan if-nya juga harus if yang berjenjang. Jadi if itu nanti bisa beberapa level tuh di situ. Dan apabila si owner-nya itu tidak bisa memahami tentang hal ini, unfortunately dia cuma punya 2 pilihan, dia harus hire orang atau dia perlu belajar lagi. Dan untuk dia perlu belajar otomatis takes time. Kalau di-hire orang itu butuh uang. So, tapi tidak ada opsi yang lain gitu loh. Jadi suka nggak suka ya, eee, harus dipilih, mau hire orang atau mau belajar. Belajar harganya adalah waktu, hire orang harganya adalah uang. So, it's your choice. Mmm, apakah rice cooker komputerized akan menjadi advantage? Mmm, saya tidak bisa menjawab hanya melihat dari ini. Nah, tetapi apabila contoh ini akan oke, this is a good point. Nah, di sistem yang ketiga kita bicara tentang bisnis bisnis proses itu sendiri. Nah, di bisnis proses, di sini ada beberapa poin, di sini sebetulnya ada 3 poin di sini. Nanti saya akan menjawab pertanyaan itu ya, thank you Bro Indra. Nah, ini ada tiga poin di sini. Nah, poin pertama, ini adalah yang, namanya adalah yang biru ini adalah operation. Nah, apakah rice cooker computerized akan menjadi advantage? Kembali, pada saat kita bicara tentang, operation, kita pengen kita pengen waktu produksi kita menjadi pendek dan otomatis kita pengen biaya kita menjadi rendah. Nah, apabila rice cooker computerized tadi bisa memotong waktu kerja atau bisa memotong, mmm, apa namanya, biaya kita, otomatis akan menjadi satu advantage dibandingkan kompetitor. Contoh sederhana begini,
Nah, misalkan dengan ini sama-sama 2 warung restoran ya, restoran nasi goreng lah, let's say seperti itu, dengan kelas yang sama dan segala macam. Nah, yang satu dia menggunakan computerized, yang satu dia menggunakan orang. Nah, apabila yang menggunakan computerized, otomatis ada cost yang dia harus bayar dan ada, otomatis dia harus menggunakan mungkin sistem apa dan segala macam dia perlu mantau, tetapi dia tidak perlu menggunakan orang. Nah, sedangkan yang kedua, dia harus menggunakan orang. Kenapa? Karena rice cooker-nya nasinya dimasak dengan secara manual. Dan apabila nasinya membutuhkan satu proses tertentu, di mana cuma dipahamin atau cuma diketahui sama orang ini, maka si orang ini keluar atau terjadi apa-apa dengan orang ini, dia tidak masuk atau apa, maka bisnis proses kita akan terganggu. Nah, untuk restoran ini juga, belum lama ini ini sedikit OOT ya, mohon maaf. Saya juga bicara tentang belum lama ini saya bicara tentang seseorang yang memang, background-nya adalah food tech. Jadi, saya juga baru tahu tuh, judulnya adalah cabe. Itu kalau diiris dan cabe dipotes, itu berbeda loh. Rasanya itu beda. Dan itu kenapa ada orang bilang, "Oh, kalau masak itu tergantung tangan." Ya, it's kind of true. Kenapa? Karena, contoh ya, oh, apa namanya, di menu ini. Nah, di menu ini tuh menggunakan cabe. Nah, tapi yang satu dia cabenya tuh dipotek pakai tangan, yang satu dia iris. Nah, ini ada nah kenapa rasanya berbeda? Ini bicara dalam tanda kutip adalah merusak daripada sel itu. Jadi taste atau rasa itu akan keluar apabila sel di dalam tanaman itu dirusak, sel-sel cabe itu dirusak. Dan sel cabe itu rusaknya itu besar pada saat dipotek, bukan pada saat diiris. Dan ini membedakan rasanya, termasuk juga nanti, bawang putih itu digeprek atau diiris atau diapa, itu membedakan. Nah, so anyway, jadi dalam hal ini apakah rice cooker menjadi advantage? Ya bisa, tapi belum tentu juga apabila prosesnya sama, cuma dia memotong, waktu itu ya bisa jadi enggak juga gitu loh. Nah anyway, nah poin ketiga kita di sini bicara tentang yang namanya, adalah operation. Nah di sini operation ini maksudnya apa? Nah di operation ini kita pastikan kita harus mempunyai namanya SOP untuk bisnis proses kita. Dan ini adalah digambarkan dengan ada di sini nih, ada semacam layar. Ini kita bicara SOP, di mana nanti bahan baku yang putih 2 ini akan diproses dan dari sana akan menjadi bahan jadi yang ada di sebelah, eee, yang ada di paling ujung ini nih. Nah, coba saya lihat lagi ya. Nah, dari sisi ini, bagaimana produk-produk yang di sebelah kanan itu diproses melalui mesin untuk menjadi seperti ini. Dan pada saat kita produksi, kita juga harus mempunyai satu indikator, kapan itu merah atau kita masih stop proses produksi kita, kapan itu, eee kuning atau oke ini biarkan aja proses ini berjalan sebab tidak ada masalah dengan proses ini. Nah, poin kedua, ini adalah yang sering orang kali lupakan, yaitu adalah kita bicara tentang yang putih. Yang putih ini adalah kita bicara tentang QC. Maksudnya QC adalah apa? Adalah quality control. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah ini adalah barang jadinya ya, produk jadinya yang putih ini. Dan yang hitam ini adalah dia menggunakan alat atau kita bisa sebut menggunakan seperti mikroskop untuk memeriksa. Nah, QC ini gunanya apa? QC ini gunanya adalah untuk memastikan barang yang kita produksi itu semuanya bagus. Nah, keinginan dari kita adalah kita pada saat kita produksi satu barang, barang ini, 100% is good gitu loh. Itu kenapa ada pepatah, measure twice, cut once. Maksudnya apa? Kita ngukur itu 2 kali, motongnya cuma satu kali. Jangan sampai kita udah motong terus udah kita potong ternyata salah potong. Nah di sini untuk operasional ini itu teman-teman bisa mempelajari konsep yang namanya adalah Kaizen. Kaizen ini adalah bagian dari konsep konsep besar yang namanya adalah Total Quality Management. Nah di dalam satu konsep, dalam konsep Kaizen itu ada satu konsep yang menarik, yaitu dia dinamakan dengan waste. Waste atau sampah. Nah sampah ini pada saat kita bicara tentang sampah, orang-orang kan asosiasinya adalah sampah produksi atau jadi pada saat kita meng-create satu, contoh ya, mmm, apa namanya, konveksi. Konveksi kan dia motong, dia kan dari bahan kain terus kan dia potong kan, dan itu kan ada waste-nya kan. Nah itu adalah waste of material dan itu memang salah satu waste. Nah tapi waste itu tidak hanya material, ada waste yang lain. Contohnya apa? Waste of movement contohnya. Nah waste of movement contohnya apa?
movement ini nanti terbagi dua, movement daripada orang atau movement daripada kendaraan. Nah, movement kendaraan contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, pada saat kita mau mengantar satu barang kita ngantar ke titik A dan ke titik B. Nah, tetapi karena kesalahan koordinasi, maka harusnya dari titik A bisa langsung ke titik B, sekarang dari titik A dia harus balik ke kantor dan dia baru bisa pergi ke titik B. Nah, artinya jarak tempuhnya menjadi lebih jauh dan di sana kita waste of time dan kita waste of movement. Jadi kendaraan yang harusnya cuma bisa sekali jalan selesai, ini harus 2 kali trip. Nah, seperti itu. Nah, di luar itu, waste of movement itu juga termasuk adalah waste of movement daripada orang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, mmm, pada saat kita memasak, mungkin teman-teman pernah nonton itu show MasterChef ya. Nah, itu kan semuanya sudah ada di meja. Nah, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan si chefnya lagi masak, terus dia hanya ngambil satu panci, terus dia masak di situ, ternyata dia butuh panci yang lain. Dia harus lari lagi ke dapur, dia ngambil panci yang lain dan dia balik lagi ke situ, dia masak. Terus ternyata dia kurang lagi panci, dia balik lagi ke sana dan dia balik lagi. Nah, di situ adalah waste of movement. Nah, jadi bagaimana mengatur supaya movement orang ini tidak terlalu jauh gitu. Dan ada satu cerita yang menarik yaitu tentang, mmm, the story of a water cooler. Maksudnya apa? Jadi, cerita tentang dispenser air. Jadi gini, di satu kantor itu, mmm, pimpinan kantornya itu minta masukan daripada semua stafnya, itu bagaimana meningkatkan efektivitas kantor ini. Dan dari sana ada satu usulan yang menarik, yaitu adalah supaya mengadakan dispenser air di masing-masing divisi. Jadi misalnya divisi sales itu punya satu dispenser air, divisi produksi punya satu dispenser air. Kenapa? Karena saat ini hanya ada satu dispenser air, yaitu adanya di dapur. Nah, setelah setelah diaplikasikan solusi ini ternyata produktivitasnya betul-betul meningkat. Nah, pertanyaannya kok bisa? Nah, jadi begini, karena dispenser airnya cuma ada di dapur, maka semua orang dari berbagai divisi kalau ngambil air ke mana? Ke dapur dong. Nah, pada saat ke dapur, karena begitu banyak orang yang datang ke dapur, otomatis, kan dispenser cuma satu kan otomatis kan nunggu kan, ngambil air kan, dan pada saat ngambil air, nunggu, ngapain mereka? Ngobrol ternyata. Dan setelah ngobrol, itu terkadang ngambil airnya mah sudah selesai, ngobrolnya belum kelar. Dan dari sana waktu kerja mereka menjadi tidak efektif. Dan belum lagi kalau teman lain nimbrung apa dan segala macam. So, dengan menaruh dispenser air di masing-masing divisi, yang terjadi adalah ya mereka jarak jarak waste of movement-nya hilang ya, karena tadinya dari, divisi sales harus jalan ke dapur, nah sekarang di sales sendiri sudah ada air, jadi dia tinggal jalan ke situ dan dia itu dapat. Nah, jadi tidak ada, jalan yang jauh dan obrolan itu tidak ada. Nah, ini adalah salah satu, contoh implementasi daripada, eee, waste itu. Dan waste yang paling bahaya adalah waste of talent. Nah, termasuk juga bagi teman-teman business owner, bagi salah satu pitfalls-nya itu adalah kita bicara tentang micromanaging. And by the time you do micromanaging, you are wasting your talent dan you are wasting your time. Kenapa? Karena as a business owner kita melihatnya harus jauh ke depan dan kita harus mendelegasikan kita mendelegasikan operasional sehari-hari itu kepada staf kita. Nah, yang terakhir yang di sini, poin yang ketiga terakhir adalah di sisi bisnis proses kita bicara tentang R&D. Nah, tadi kita sudah maksudnya dari sini kita ada 3 poin yang penting ya jadinya. Yaitu adalah yang biru adalah operation, yang putih adalah QC, dan yang, coklat ini adalah R&D. Nah, maksud R&D apa? Ini tadi kita bisa lihat kan, barang yang diproduksi kan barangnya putih yang ini ya, yang putih ini kan. Nah, R&D ini kita berusaha meng-create produk yang baru nih dari barang putih tadi menjadi model-model yang berbeda. Salah satu contohnya adalah, oh ini ada kipasnya seperti ini. Nah, untuk R&D itu kita harus meng-hire orang yang khusus. Kenapa? Orang yang memang pikirannya suka ngoprek gitu loh. Seperti ada, baut di kepalanya ini. Dan kita juga harus memberikan itu dia tools, alat yang tepat seperti, apa namanya, tang yang ada dipegang ini. Dan jangan lupa
ini adalah simbol daripada komputer. Artinya apa? Artinya investasinya bisa jadi nggak murah untuk R&D ini. Dan yang paling penting lagi R&D ini adalah yang ini nih, poin yang ini nih. Nah, poin surat ini. Artinya apa? Pada saat seseorang di R&D, dia harus mendengarkan dari semua orang, dari semua masukan, karena we never know. Innovation can happen from anybody. Seperti tadi cerita tentang dispenser, kita tahu bahwa ternyata, dispenser yang tidak ada korelasinya ternyata adalah menjadi satu solusi yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas di kantor tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi lanjutannya, untuk kasus komputerisasi bisnis, restoran apakah menggunakan vending machine bisa menjadi solusi? Karena setidaknya proses memasak dipotong setengah, kemudian tugas cook. Oke, thank you ya Pak Arjo, ini pertanyaan sudah mendalam dan, pemahaman saya tentang restoran ini saya tahu sedikit lah, hanya little bit lah. So anyway, salah satu di restoran yang menjadi kendala itu adalah pemborosan daripada material. Dan nggak cuma pemborosan ini nggak cuma dari dia, mmm, dibuang ya, tapi juga dicolong gitu unfortunately. Dan, salah satu restoran itu bisa sukses adalah apabila dia itu bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan proses produksinya. Dan itu kenapa di berbagai restoran, mereka ini sudah membuatnya dalam prepackaged meal. Jadi satu menu itu, jadi dari sana akan lebih gampang untuk menghitungnya. Contoh misalkan kayak bawang bombay. Bawang bombay itu, kita satu masakan kan nggak mungkin satu masakan itu menggunakan satu bawang bombay. Nah, dia kan mungkin menggunakan sepertiga atau mungkin menggunakan seperempat. Nah, ngitungnya itu piye gitu loh. Dan kan nggak mungkin juga dipotong pagi, terus dipakainya untuk sore, kan nggak mungkin juga. Dari sana kan ada waste dan ini ya celah ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk nyomotin itu gitu loh. So, dalam hal ini, mungkin saya cenderungnya bukan menggunakan vending machine ya, tapi lebih kepada di-package. Jadi meal-nya itu di-package, jadi si ininya tinggal, memanasin atau ngapa, jadi prosesnya itu pendek. Tapi then again, ini tidak bisa dilakukan untuk semua makanan. Kenapa? Karena ada makanan tertentu itu yang tidak bisa package atau tidak bisa di-frozen. Oke, kembali ke sini. Nah, next adalah otomatis kita membutuhkan yang namanya finance di sini. Nah, jadi, mmm, ini sudah masuk ke detik-detik terakhir ya, kita masuk ke yang poin keempat, kita membutuhkan finance. Nah, finance ini maksudnya apa? Nah, di sini teman-teman itu harus mempunyai laporan keuangan, dan laporan keuangan ini adalah salah satu poin penting daripada dashboard. Dan di laporan keuangan itu ada 3 nih, seperti komputer yang ada di sini kelihatan itu ada 3 poin. Yang pertama adalah, laba rugi, arus kas, dan neraca. Dan teman-teman itu harus bisa melakukan analisa. Analisa laporan keuangan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yang di sini nih. Nah, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu orange, dan lampu merah. Tujuannya adalah kita bisa tahu kapan kita perlu gas kenceng, gaspol, atau kapan kita perlu stop. In term of let's say investment ya. Kapan kita perlu invest dengan banyak, kapan kita perlu stop, kapan, kita perlu rem, kita punya kas. Nah itu kita perlu melakukan analisa dan kalkulator yang ada di samping adalah simbol daripada analisa. Jadi setelah melihat laporan keuangan yang ada di depan, kita harus melakukan analisa dan dari sana kita putuskan gasken, gaspol atau stop. Nah, di sini seperti kita lihat di sini. Nah, selain itu kita juga harus bisa bijaksana menggunakan menyimpan uang. Nah, ini adalah yang kuning ini adalah simbol daripada emas atau adalah simbol daripada uang kita. Nah, dengan artinya apa? Dan ini adalah lemari. Lemari penyimpanan artinya kita harus menyimpan uang kita dengan hati-hati, dengan bijaksana, tetapi juga harus memastikan investasi investasi kita atau kita simpan itu juga berbunga uangnya. Jadi jangan uangnya setelah disimpan itu makin lama makin kecil. Sama seperti di Jepang itu pernah mengalami bunga bunga minus. Jadi pada saat kita nyimpan di bank itu uang kita bukan bertambah tapi berkurang. Nah, poin selanjutnya ini adalah kita dashboard, bisnis dashboard. Nah di sini dashboard ini seperti di kanan ini loh. Kita bisa lihat di kiri, ini kan dashboard-nya, simpel ya kelihatannya ya, simpel dan bagus, rapi kan. Nah, tetapi di belakang dashboard itu is very chaotic gitu loh. It's
Dan ini ada banyak data di sini, ada banyak data yang diperlukan untuk membuat satu dashboard. Dan dashboard ini nanti tujuannya apa? Ya sama seperti tadi untuk menentukan, oh saat ini perusahaan saya ini kondisinya putih baik-baik saja, hijau atau merah nih kondisinya dalam kondisi berbahaya. Nah, dan bagaimana dan di sini polis maksudnya apa? As a business owner, kita duduk di sini dan kita memegang kendali untuk maju atau untuk stop. Dan kalau teman-teman di sini melihat ada hitam di sini, ini adalah walkie talkie. Barang hitam ini adalah walkie talkie. Ada nggak gambar? Oh, nggak ada. Walkie talkie maksudnya apa? Artinya as a leader, as a business owner, dari informasi dari dashboard ini setelah kita dapat, kita harus komunikasikan kepada tim member kita yang lain. Dan saya di titik ini, goal saya adalah mencapai titik ini, di mana saya hanya monitor satu dashboard dan saya bisa info ke tim saya. Nah, rekod saya terlama meninggalkan kantor adalah 3 minggu pada saat saya ke luar negeri, dan di 3 minggu tersebut saya, koordinasi saya hanya menggunakan WhatsApp dan saya juga sudah mengatur dashboard saya dan komputer saya sedemikian rupa, jadi walaupun saya pergi dalam waktu 3 minggu, saya tetap monitor dan saya bisa tahu, "Eh, ini fakturnya kurang loh, oh ini kamu ada masalah di sini loh, ada masalah di mana loh." Jadi itu gitu loh. Jadi itu gunanya daripada dashboard. Nah, ini adalah poin terakhir. Poin terakhir adalah SDM. Nah, kenapa SDM saya taruh di terakhir? Karena to be honest, di antara semua faktor ini, di antara semua keenam faktor ini, yang paling sulit adalah SDM. Untuk mencari SDM itu yang um, rajin, pinter, dan apa namanya? Apa ya itu ya? Ya anyway, ada rajin, pinter, dan jujur. Nah, jadi trifectanya adalah itu. Pinter, kalau rajin, pinter, dan jujur, um, apa namanya, ya dia bisa jadi udah kerja sendiri kan, tapi kalau rajin, pinter, nanti nggak jujur. Itu gimana? Kalau jujur, pinter, tapi nggak rajin. Kalau pinter, rajin, tapi nggak jujur. Nah, bagaimana menentukan ini? Bagaimana mendapatkan yang memang bisa 3 poin tersebut? Nah, ini takes time juga gitu loh. Nah, di sini kita bisa melihat apa? Ini adalah yang paling pertama adalah orang yang ada di depan ini. Orang yang ada di garis depan ini adalah yang namanya sales. Nah, pastikan dan sales ini dalam tanda kutip untuk menembak customer, untuk hunting customer gitu loh. Nah, pastikan si sales ini diberikan senjata yang tepat. Jangan senjata si teknisi atau orang di belakang yang memegang tang itu adalah teknisi atau dia tuh support system. Nah, jangan orang yang memberikan support system itu ketukar senjatanya gitu loh. Jadi yang di garis depan harus pastikan dia mempunyai senjata yang tepat. Nah, setelah itu di belakangnya ini adalah yang namanya supervisor-nya. Nah, supervisor adalah orang yang mengawasi. Nah, orang yang 2 di depan ini kenapa dia berdiri? Karena dia ini adalah orang yang di lapangan. Orang yang di lapangan dalam arti adalah berhubungan langsung dengan si customer. Nah, sedangkan orang di belakang atau supervisornya adalah orang-orang yang di belakang meja, di mana mereka memonitor kinerja daripada 2 tim di depannya ini. Dan di paling belakang adalah kita as a business owner gitu loh. Di mana kita memegang kendali di sini nih. Kita yang mengendalikan perusahaan ini atau kapal ini mau kita arahkan ke mana. Nah, untuk bisa melakukan ini semua, itu ada beberapa hal yang kita perlu tanamkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada yang namanya daun hijau kan. Nah, daun hijau ini adalah menandakan yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu maksudnya apa? Maksudnya seorang ini mempunyai pikiran yang optimis dan maksudnya dia melihat sebuah masalah itu sebagai tantangan, bukan sebuah hambatan untuk dia menghalangi dia untuk maju. Dan dia juga menganggap bahwa dirinya itu akan terus berkembang. Nah, teman-teman lihat nggak bahwa di sini growth mindset itu harus ada di setiap orangnya. Nah, hal yang kedua adalah yang topi merah ini. Nah, topi merah ini menggambarkan adalah yang namanya value. Nah, maksudnya value apa? As a business owner, do you have a value? What is your value set? Hal-hal apa sih yang kalian tekankan? Nah, di kantor kita itu menggunakan yang namanya adalah iHeart. iHeart itu value adalah integrity, humility, excellence, accountability, and thankful. Nah, value set ini saya personally create. Dan ada tekniknya. Susah, jawabannya enggak kok. It's very very takes time, tetapi nggak sesulit itu.
Dan, saya nggak mungkin bahas di sini bagaimana cara membuat value-nya karena it's going to take another like 1 hour just to talk about that. But anyway, apabila memang, mau mau dibantu, we can talk about it gitu loh. Nah, so anyway, nah itu adalah value set. Nah, tapi dan value set ini harus dibagikan kepada setiap tim kita. Nah, tapi teman-teman lihat nggak, merahnya di sini beda kan sama merahnya yang di orang supervisor kita, terus beda lagi sama merah yang di tim kita kan. Kenapa demikian? Karena pada saat kita bicara tentang yang namanya value, nah value ini sesuatu yang intangible, sesuatu yang sulit untuk dihitung, sesuatu yang bersifat kualitatif. Nah, jadi pada saat kita mendefine satu value, itu bisa jadi ditangkap berbeda oleh tim kita yang lain. Nah, tetapi bentuknya boleh berbeda selama warnanya tetap sama, esensinya tetap sama. Nah, dan yang terakhir ini adalah ada hijau, ada biru, dan ada kuning. Maksudnya apa? Maksudnya kita juga harus ingat bahwa karyawan kita tersebut atau tim kita tersebut adalah orang, adalah manusia yang masing-masing itu mempunyai aspirasinya sendiri. Dan di dalam dan kita juga harus bisa mengakomodir aspirasi mereka. Itu kenapa saya menggunakan Lego, karena Lego buat saya adalah cara paling efektif dan di salah satu sesi saya secara reguler saya coaching ya tim saya, dan saya menemukan gitu loh bahwa, oh ternyata, buat salah satu tim saya ini, itu keluarga ini nomor satu gitu loh, terutama orang tuanya. Dia pengen mengabdi luar biasa sama orang tuanya, pada saat dia ngomong tentang orang tua itu sampai dia bisa sampai nangis gitu loh. Nah, tapi dengan dirinya sendiri dia nggak merasakan itu. Nah, artinya adalah hot point-nya tuh ada di situ gitu loh, ada di family itu. Nah, bagaimana menggalinya? Takes time, takes patience. Itu kenapa perlu waktu. Dan itu kenapa, harus di level tertentu. Kenapa pada saat titik ini teman-teman sudah tidak terlalu fokus kepada operasional, tapi lebih kepada memang managing your team. Dan ini kenapa saya taruh managing your team itu di terakhir. Dan di sini, yang teman-teman harus pegang sebetulnya adalah di level supervisor. Ini lihat nggak? Ada, mmm ada kabel yang warna silver ini menunjukkan teman-teman harus bisa memegang supervisor teman-teman, ya. Dan teman-teman ini, tidak perlu ya lebih enak kalau bisa pegang semuanya, tapi apabila tidak, otomatis kita perlu memegang tim yang di bawah kita. Otomatis akan lebih enak kalau kita bisa meluangkan waktu dengan setiap staf kita untuk bicara, dari heart to heart lah, kita motivasi dia dan segala macam. Tapi waktu kan ada sesuatu yang terbatas, dan ya, Tuhan memberikan adil ya semua orang itu diberikan 24 jam kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa membaginya. Dan yang paling terakhir adalah kita harus memastikan bahwa lingkungan kerja kita adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan seperti dilambangkan dengan bunga yang ada di sini. So, kita harus membuat, lingkungan kerja itu menyenangkan. Kenapa? Karena orang itu resign itu cuma karena 2 alasan. Yang pertama karena salary-nya tidak cukup, yang kedua adalah karena lingkungan kerjanya tidak menyenangkan. Mmm Apabila kita memberikan salary yang cukup dan lingkungan kerjanya akan menyenangkan, ini akan membuat kita dengan mudah karyawan. Tapi kita juga tidak bisa memastikan sampai ke tingkat 100%. Kenapa? Karena ada faktor lain, yaitu adalah faktor keluarga salah satu contohnya. Faktor X ini yang kita tidak bisa, eliminir. Saya pernah ada satu kenalan saya yang salary-nya sudah sangat amat tinggi, tetapi dia resign bukan karena apa, karena dia mau pulang ke ke dia tidak mau lagi kerja di Jakarta, dia mau pulang ke daerah, eee, kota tempat tinggal dia. Dan saya juga menemukan fenomena ini terjadi di beberapa orang yang lain. So, salary itu tidak selalu bisa meng-keep orang, karena uang itu kehilangan efektivitasnya sampai titik tertentu, seperti itu. Oke, materi dari saya mungkin sudah selesai sampai di sini, dan ini ada pertanyaan dari Pak Arjo. Bagi pemilik bisnis yang ingin ada sistem autopilot tapi masih terkendala dana, apa tips Anda untuk memproses akumulasi dana karena sudah mengajukan pinjaman ke bank namun ditolak dengan alasan risiko bisnis tinggi? Kalau buat saya ya, autopilot ini takes time, it is a process. Jadi yang pertama Pak Arjo, kalau saran saya, bereskan dulu tentang, kembali saya perlu, mmm, gini loh, sistem,
Sebentar ya, ini saya share screen. Nggak usah lah. Nah, kembali begini, bagaimana salesnya? Apakah sudah ada pertumbuhan dari tahun ke tahun? Itu nomor satu yang perlu dijawab. Nah, yang kedua adalah dari kita punya competitive advantage. Bagaimana keunggulan bisnis kita? Apakah memang kita lebih unggul daripada kompetitor? Apakah kita memang punya niche atau segmen market sendiri? Nah, terus yang ketiga adalah dari sisi laporan keuangan. Apakah laporan keuangan kita sudah bagus? Apakah arus kas kita sudah positif? Apakah sudah profit? Apakah neraca kita, aset kita sudah menunjukkan penambahan secara konsisten? Terus apakah kita mempunyai bisnis sistem yang memang sudah bagus? Dan apakah kita mempunyai orang yang memang kita bisa percayai? So, this is the process, this is the steps. Kita tidak bisa nggak bypass? Bisa. Misalkan seperti ini, saya bisa aja mengatakan bahwa, "Oke, nggak usah pinjam ke bank, kita cari pinjam ke VC atau pinjam ke mana." Nah, tetapi apabila memang bisnisnya berisiko dan memang, apa namanya, yang keenam fondasinya tadi 6 faktor tersebut tidak kuat, maka akan rontok gitu loh. Jadi, bisa jadi nanti oke profitnya tinggi, tapi sales-nya tidak bertumbuh dan itu bahaya juga gitu loh. Kenapa? Karena, apabila sales-nya itu tidak bertumbuh itu menunjukkan bisnis kita tuh stagnan. Atau contoh, oh sales-nya tinggi tapi profitnya itu rendah. Nah, itu juga jadi satu tanda tanya. Artinya biaya kamu terlalu tinggi. Nah, kenapa biaya kamu terlalu tinggi gitu loh. Atau kamu punya dashboard nggak untuk memantau ini semua? Atau bisnis proses kamu yang terlalu boros nih. Nah, bereskan hal-hal ini dulu, baru bisa mengarah ke autopilot. So, unfortunately, jawaban dari saya adalah PR-nya mesti dibereskan, pondasinya perlu diperkuat, baru bisa membangun satu bisnis autopilot yang sehat. Oke, demikian dari saya kembalikan ke Sis Devintia. Thank you. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Gimana Bapak Ibu? Rasanya udah lega banget karena materinya daging semua. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand. Oh, silakan Pak Arjo. Ini saya jadi nggak enak nih karena dari tadi saya terus yang nanya, tapi yaudahlah. Jadi mungkin sebagai pemantik aja. Jadi untuk kasus saya nih sebagai konsultan dan klien saya itu problemnya itu beragam ya, selain dana dan mungkin juga manajemen juga, karena entah kenapa mereka berkeputusan untuk melay-off, untuk memecat semua top talent mereka karena dengan alasan biaya operasional terlalu tinggi ya. Karena yang namanya top talent kan nggak mungkin digaji UMR ya, jadi mau gimana pun juga memang harus ngikutin market price gitu loh. Tapi ya itu dia, mereka berharap dengan mulai off ini mereka bisa saving money, tapi malah jadi kacau sistemnya. Sementara di departemen yang lain ini dengan layoff top talent ini jadi terpengaruh karena mereka jadi kinerja mereka jadi terganggu gitu loh. Jadi berusaha menurunkan biaya di satu sisi, tapi di sisi lain jadi terkena dampaknya. Kalau mau menaikkan meng-hire kembali top talent, biaya operasional jadi meningkat, jadi serba salah gitu, maju kanan mundur kanan. Jadi yang begini nih sepertinya gimana nih Pak? Thank you ya Pak Arjo, dan nggak usah don't feel bad about asking a lot of questions lah, karena saya juga pernah di posisi itu dan saya juga kok cuma gua gitu yang nanya. Jadi thank you lah sudah bertanya. Nah, di titik ini kembali pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan yang tadi ya, dan dalam hal ini sebenarnya pada saat dia melakukan layoff, itu dipastikan keputusan yang diambil karena bottom line-nya terpengaruh. Dan bottom line dalam hal ini adalah profit. Nah, jadi apabila kalau saya di posisi Pak Arjo, tapi gini ya, saya kan nggak ngerti posisinya 100% ya, saya berdasarkan dari pemaparan dari Pak Arjo. Jadi yang akan saya lakukan adalah seperti ini. Hal yang pertama adalah saya akan lakukan analisa keuangan. Nah, di dalam laporan profit and loss itu di sana ada omset dan ada namanya cost. Dari sana saya akan melihat gitu loh, itu masalahnya ada di mana. Di sana kita bisa menggunakan kan financial ratio ya. Masalahnya ada di mana? Apakah memang cost kita yang tinggi atau sales kita yang berkurang? Atau sales kita yang kurang. Karena saya pernah di masa kantor saya di mana
itu bukan masalah orang. Orang saya pecat lagi itu nggak menyelesaikan masalah, tapi sales saya yang kurang. So at that point saya perlu nge-push sales saya. Nah, jadi itu satu. Nah, terus kedua, setelah dilakukan analisa keuangan, saya masuk ke eee, saya masuk ke saya masuk ke bisnis prosesnya. Nah, di dalam bisnis proses itu sebetulnya nanti ada beberapa. Ada namanya primary business process, ada namanya secondary business process. Jadi kalau misalkan ada orang bilang core and supporting whatever lah. Nah, kita perlu pastikan, nah bisnis proses ini kita perlu define dan di sini kita juga perlu tahu, KPI-nya itu berapa, targetnya itu apa, bagaimana kita mengukurnya ini berjalan dengan baik dan segala macam segala macam. Nah, di titik ini, begitu kita layoff, misalkan memang keputusan adalah kita layoff. Jadi setelah dilakukan analisa keuangan memang keputusan harus di-layoff. Nah, layoff ini pada saat kita mau putuskan, kita mau layoff, bisnis proses mana yang terpengaruh? Yang pertama kita lihat adalah dari core bisnis prosesnya. Apakah dari core ini akan terpengaruh? Kalau kita hilangin satu orang, oh yang ini kepengaruh nih. Nah, yang terpengaruh ini bagaimana kita solve-nya? Nah, so unfortunately begitu bottom line-nya terpengaruh ya misalkan harus terpaksa layoff, analisanya harus mendalam sebelum dilakukan cut off seperti itu. Nah, cuma eee, ini saya tidak bicara kondisi pandemi ya, karena kondisi pandemi tiba-tiba gitu loh. Bisnis itu dari pengalaman saya tidak ada bisnis yang itu ambruk dalam waktu semalam. Nah, bisnis itu ambruk itu secara gradual. Jadi pelan-pelan sales-nya turun lah, terus perusahaan bermasalah lah, apa dan segala macam, utangnya nggak terbayar lah atau apa, dan baru dia itu kolaps. Tapi hampir tidak mungkin perusahaan itu hari ini sehat, bagus, apa segala macam, besoknya kolaps gitu loh. Kecuali FTX ya. But anyway, jadi, eee nah itulah kenapa pentingnya bisnis dashboard tersebut untuk kita monitor performa kita makin turun atau kita makin naik. Nah, so anyway, nah jadi analisa di bisnis proses dari core terpengaruhnya di mana. Nah, apabila memang terpengaruhnya terlalu besar, otomatis decision yang harus diambil adalah ya kita apa namanya ya jangan di cut off atau bagaimana kita mengambil solusi yang lain. Contoh, oke ini perusahaan kita lagi bermasalah, kita nggak bisa bayar gaji kamu dengan tinggi, bisa nggak kita potong dulu dengan kita tukar dengan apa dan segala macam. Mmm, saya itu pernah ngalamin satu kejadian, ini satu tim saya, itu sampai sekarang itu WFH full loh. Jadi gini, ini salah satu apa, orang kunci di perusahaan kita lah. Dan singkat cerita dia harus pindah ke luar kota ya, dan, dari sana dia mau mengundurkan diri gitu loh. Nah, tapi saya tahu kalau dia mengundurkan diri akan berpengaruh banyak terhadap operasional kantor. Jadi kita diskusi, kita negosiasi dan keputusannya adalah kita full WFH. Otomatis ada konsekuensinya, jadi salary-nya saya potong apa dan segala macam, tetapi dan kita berikan dia fasilitas segala macam, dan ya puji Tuhan alhamdulillah sampai sekarang dia kerja dan kinerjanya bagus dan dia happy gitu loh. Nah jadi as a business owner kita juga perlu fleksibel, mmm, dan kita juga perlu menilai orangnya ya, dan, saya percaya dengan dia punya integritas yang tinggi dan segala macam dan itulah pentingnya kita nge-drill tim kita gitu loh. Ini orang yang sudah lama dengan saya dan dia sudah tahu saya seperti apa, dan saya jaga yang namanya integritas. Dan, saya dalam tanda kutip tidak pernah mengorbankan anak buah saya. Di dalam perjalanan bisnis saya sudah berapa kalilah itu mengalami kejadian-kejadian tidak mengenakan sampai mau diancam, dituntut sama customer segala macam, tim saya udah nggak bisa handle, saya bereskan itu semua gitu loh. Jadi, mmm, dari sana tim saya tahu bahwa we take care of our employee. Termasuk ada karyawan saya yang, mmm, ini bahkan pada titik ini nih, ada karyawan kita itu yang itu karena kondisi kesehatan itu tidak bisa masuk secara penuh, tapi kita tidak pecat. Otomatis ada konsekuensinya kan. Nah, karena keterbatasan itu kita tetap kasih dia gaji apa dan segala macam. Karena, mmm, dengan skala perusahaan kita juga ngitung laporan keuangan dan kita melihat bahwa harga yang saya bayar adalah saya perlu bayar gaji dia kan. Penuh gaji dia, kita potong di bidang yang lain lah. Nah tetapi, dengan tapi dari harga yang saya bayar tersebut, saya mendapatkan loyalitas dari karyawan saya. Karena karyawan saya itu yakin gitu loh kalau
kalau mereka kerja di sini, we will take care of you guys. Kita akan perhatikan kalian gitu, dan kita akan menjaga kalian sampai ya kalau ada apa-apa kita support, kita bantu. Kemarin pada saat COVID juga kita full support mereka, begitu ada yang sakit, ada yang apa itu kita ya lu mau apa gitu, mau obat ini, mau obat apa tuh kita full support semua. Dan itu dari mana? Dari kas perusahaan sendiri, dari kas saya, dan itu di luar daripada budget yang ini gitu. Jadi begitu karyawan melihat bahwa memang kita komit terhadap kata-kata kita, maka dari sana si karyawan juga yakin untuk kerja di tempat kita. Itu. Semoga Jadi menjawab. Pak, tadi yang Bapak bicarakan itu kan pada intinya kan masalah evaluasi dan monitoring ya. Dan Betul. itu kalau untuk perusahaan yang skalanya lebih besar atau kompleks itu agak sulit Pak. Karena itu tadi perlu adanya sistem autopilot itu tadi, tapi dari perusahaan tuh sepertinya tidak ada keinginan untuk itu karena berbagai macam alasan lah. Ada yang bilang dana, ada yang terlalu rumit, ada ribet dan segala macam. Jadi justru jadi kayak semacam maju kendaraan mundur kendaraan, malah duluan nih telur atau ayam gitu loh. Karena nggak bisa monitor kalau nggak ada sistem autopilot, tapi autopilot itu baru bisa ada kalau mau ada keinginan gitu. Dan ya gitulah, jadi ya ribet Pak. Kalau yang Bapak berikan tuh kalau saya nilai sepertinya untuk UMKM atau perusahaan yang sangat kecil, yang dekat gitu, yang kekeluargaan, itu mungkin bisa Pak. Tapi kalau yang udah lebih kompleks itu faktornya banyak Pak, tidak apple to apple. Jadi kalau untuk yang lebih rumit tingkat ininya masalah itu seperti apa Pak solusinya? Itu setuju Pak, karena to be honest kan saya bilang tadi kan, ini hanya untuk kelas kecil dan kelas menengah. Kalau sudah masuk kelas yang besar, bahkan mungkin omsetnya sudah mencapai angka 3M, 4M 1 bulan, itu mungkin parameternya sudah berbeda lagi. Nah, tetapi prinsip-prinsip ini, nah itu nanti membutuhkan prinsip yang lebih mendalam Pak. Nah, to be honest saya belum mencapai tingkat yang itu Pak. Dan kalau sudah perusahaan besar, otomatis resource saya pasti lebih tinggi. Nah, tetapi satu hal yang sama, yaitu apabila mau implement di sini harus top down. Maksudnya apa? Harus permintaan dari si owner. Dan owner-nya harus owner atau direktur utamanya harus mempunyai keinginan tersebut. Atau dalam hal ini misalkan owner-nya turun di komisaris, nah owner itulah yang harus menekan ke bawah. Gua mau begini. Gua nggak mau tahu lu mau gimana, gua mau begini. Kenapa? Karena itu yang saya lakukan, Pak. Saya bilang sama tim saya, gue nggak mau tahu caranya gimana, gue mau setiap minggu lu kasih gue laporan seperti ini, seperti ini. Aduh, ini makan waktu saya. Ya, itu bukan alasan. Kamu kerja di sini, itu job desk kamu, selesai. Gitu loh. Dan kalau kamu nggak cocok, ya jangan kerja di sini. Kayak simple as that. Jadi harus top down, Pak. Kalau dari ownernya, nggak melihat ini sebagai prioritas, it won't work. Dan itu kenapa training bisnis autopilot ini sebetulnya target market saya adalah untuk business owner. Dan yang kelasnya adalah kelas kecil dan kelas menengah. Kalau kelas mikro kembali belum mengarah. Dan untuk yang kelas kecil pun rekomendasi saya minimal itu omsetnya di angka ratusan juta Pak sebulan Pak. Di bawah itu juga akan sangat amat struggling. Oke, terakhir ya. Apakah ada indikasi sebuah perusahaan sudah saatnya di autopilotkan? Jawabannya adalah semua tergantung kepada si owner. Dan to be honest, autopilot ini is a process. Dan sebetulnya tanpa atau tidak mengarah ke autopilot pun, apabila yang tadi saya jelaskan itu diaplikasikan, maka dijamin perusahaannya akan ada peningkatan di dalam omsetnya, salesnya, dan segala macam. Jadi perusahaan harus bertumbuh dan terus meningkat walaupun tidak mengarah ke autopilot. Seperti itu. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Sis Devintia, udah jam 9. Nggak Iya kerasa ya? benar. Nggak kerasa ya, udah sampai jam 9. Kayaknya sudah banyak sekali pertanyaan yang dijawab oleh Pak Antoni. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh di-share ke Pak kontaknya, atau mungkin nomor bisnisnya, atau emailnya untuk soon collaboration atau apapun, boleh di-share ya Pak di kolom komentar gitu ya. Join aja di, untuk dapatkan kontak saya mah gampang. Join di iCommunity. Kan ada, Tentu dapat. kan iya dong, kan ada harganya dong. Jadi join aja di iCommunity, kan ada yang guest, yang free tuh. Nah, join aja lah minimal yang guest. Makasih banyak loh Pak udah membantu kami. Kalau yang mau ngobrol lebih lanjut
yuk langsung aja join di websitenya iCommunity gitu ya untuk tahu lebih jelasnya. Nah, ini saya gantian yang mau share screen. Mungkin Pak Antoni, sebelum itu saya juga boleh ya Pak, nanti saya dikasih kayak closing statement gitu mungkin ya Pak untuk malam hari ini selagi saya share screen terlebih dahulu gitu. Oke, saya izin share screen. Oke, 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 oke. Gimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara mulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional itu gimana, biasanya sih itu bisa terjadi, tapi nggak masalah sebenarnya Bapak Ibu, karena hal tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah misalnya, wah saya udah join ini, join itu, tapi ya masih gini-gini aja loh. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, boleh banget join di iCommunity. Kenapa? Kita bukan sekedar komunitas, tapi kita lebih dari itu, kita adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama ada valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan contributing. Terus ada leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan biayanya of course low cost, nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak banget konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini salah 6, salah 7 sebenarnya, ada program iCommunity yang kita buat. Ada iCommunity Live Talks, itu ada di Instagram setiap hari Rabu, 2 minggu sekali, jadi kita ngobrol bareng pebisnis, langsung bahas tentang bisnisnya apa. Nah, how to grow your business with iCommunity tadi yang udah dijelasin sama Pak Antoni ya. Jadi kalau misalnya kita bisa ketemu terus, wah ngerasa cocok banget sih sama Pak Antoni ini, mau ikut, mungkin mau ikut pembelajaran Legonya, kelas Legonya gimana ya untuk tentang leadership dan lain sebagainya itu. That's fine, boleh banget Bapak Ibu langsung aja join iCommunity. Kemudian nanti kalau udah cocok, ketemu di small group, di iCommunity Business Matching, yang akhirnya di iCommunity one-on-one meeting kalau ada yang salah satu cocok, kemudian itulah refer a business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching online, jadi kita ada versi online-nya, tapi tenang aja, ada versi offline-nya juga, kita hadir di manapun Bapak Ibu berada. Semua infonya bisa dicek di Instagramnya iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu yang belum join, langsung aja join Instagramnya, karena di situ semua informasi, semua kayak iCommunity habis apa, oh kayak iCommunity ternyata dari IBM-nya bisa ngedealin orang buat keluar negeri untuk kerja kayak gitu. Terus ada lagi untuk macam-macam, semua informasinya ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu rugi deh kalau nggak follow Instagram kita. Terus di YouTube-nya ini adalah semua ILC malam hari ini bisa didapetin di situ. Jadi bisa dicek di sana gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Jadi Bapak Ibu jangan lupa join di iCommunity, websitenya iCommunity. Oke, thank you. Kembali ke Pak Antoni. Boleh dong Pak dikasih closing statement sebelum kita menutup acara pada malam hari ini? Oke, thank you ya teman-teman atas kehadirannya, dan sebelum memang autopilot ini kan sebuah impian dan kita masing-masing itu punya konsep ya. Nah, itu kenapa awalnya tolong teman-teman itu define what is autopilot untuk teman-teman, versinya teman-teman itu apa. Terus kedua adalah why do you want this autopilot? Kenapa mau tentang bisnisnya jadi autopilot? Dan ketiga, sebetulnya itu ada banyak jalan. Yang tadi saya jelaskan itu adalah hanya salah satu jalan. Dan apakah hanya itu? Enggak, masih banyak jalan lain.
cocok ya silahkan dipakai, nggak cocok ya sudah anggap aja jadi satu wawasan atau satu pengetahuan. Dan terakhir ya apabila ada yang salah kata ataupun ada yang kurang tepat, mohon maaf. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Antoni. Semoga nanti soon kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Sebelum menutup, kita boleh ya foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh dibuka videonya. Kita bisa foto bareng. Oke, thank you Pak Heri sampai akhir. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam Pak Iwan, Bu Feni, Pak Rudi, selamat malam. Pak Indra, terima kasih banyak. Oke, kita foto bareng. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih. Boleh bilang terima kasih juga ke Pak Antoni atas materi kerennya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank Thank you. you.